Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kembali lagi dengan saya Rex Yoktiana. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial lanjutan tentang HTML Basic. Sebelumnya telah kita membahas tentang HTML Basic, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang heading, paragraf, style, dan format di HTML. Untuk tutorialnya kita mulai saja. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu terkait tentang headings. Headings ada 6, yaitu heading 1 sampai dengan heading 6. Untuk ukurannya, ukuran heading 1 lebih besar dibandingkan heading-heading setelahnya, yaitu heading 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jadi heading 1 terbesar dan heading 6 ini merupakan yang terkecil. Kita bisa melakukan uji coba langsung mengcoding. Nah, jangan lupa teman-teman aktifkan XAMPP Laragon teman-teman ataupun Laragon. Sebelumnya telah kita membuat sebuah folder HTML Basic, dan kita telah menjalankannya, yaitu di indeks HTML akan tampil seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat file baru, yaitu part 3, yaitu latihan ketiga part ini. Nah, sekarang yang akan kita mulai adalah membuat sebuah heading, dimulai dengan heading. Jadi, kita akan membuat sebuah dokumen dulu, dokumen HTML. Nah, kita mulai inisialisasi dengan doctype. Nah, doctype ini inisialisasi bahwasanya dokumen ini merupakan dokumen HTML5. Kemudian kita tulis HTML. Nah, jangan lupa tutupnya HTML. Nah, kemudian head, jangan lupa tutupnya juga. Kita bisa tulis title, yaitu kita sedang mempelajari heading, kemudian paragraf, kemudian style, kemudian formatting. Setelah ini kita buat, kita bisa menambahkan body, tag body. Nah, untuk tag body kita akan mulai. Di sini ketika kita lakukan refresh, maka titelnya ini akan berubah. Sekarang kita akan mencoba untuk mulai dari heading. Nah, kita bisa melakukan komentar terlebih dahulu, yaitu dengan Ctrl/, kita bisa tulis heading. Nah, kita mulai dari heading 1. Ini merupakan heading 1. Nah, ketika kita lakukan refresh, maka akan tampil seperti ini, heading 1. Selanjutnya kita lakukan untuk heading berikutnya 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini merupakan tips untuk teman-teman ketika kita ingin mengubah sama semuanya ini, kita bisa melakukan tekan Alt, klik, agar kursornya ini menambah, kemudian Alt klik. Nah, jadi di sini heading 2, selanjutnya di bawah heading 3, heading 4, heading 5, dan heading 6. Jadi teman-teman tidak perlu mengubah satu-satu. Nah, sekarang kita lakukan refresh. Ketika kita melakukan refresh, maka akan muncul heading 6 dan heading 1. Heading 1 sampai dengan heading 6. Nah, dapat dilihat di sini bahwasanya heading 6 merupakan heading yang terkecil dan heading 1 merupakan heading yang terbesar ukuran fontnya. Selanjutnya yang akan kita pelajari setelah kita mempelajari heading yaitu paragraf. Kita bisa melakukan enter di sini, kemudian kita berikan komen paragraf. Nah, untuk paragraf yaitu menggunakan tag P, jangan lupa tutup tagnya yaitu P juga. Selanjutnya kita menulis ini merupakan paragraf 1. Nah, ketika kita lakukan refresh, ini merupakan paragraf 1. Selanjutnya kita tulis, kita enter, paragraf 1 terdiri dari beberapa kalimat. Nah, ketika kita lakukan refresh, dia akan melanjutkan daripada line yang di sini. Karena full line-nya ini, mentoknya ini sampai sini ya teman-teman. Nah, karena belum mentok ataupun ukurannya memang panjang seperti ini,
maka dia akan meneruskan. Nah, sedangkan di sini kita melakukan enter. Bagaimana jika di tampilan ini kita juga paragraf ini berada di bawah, maka kita bisa memanfaatkan sebuah tag yaitu break BR. Nah, ketika kita lakukan refresh, maka akan pindah ininya ke bawah, paragraf ini ke bawah. Selanjutnya adalah kita membuat paragraf baru. Nah, kita bisa mulai dengan P. Ini merupakan paragraf kedua. Nah, paragraf kedua berada di bawah paragraf pertama. Nah, ketika kita lakukan refresh, akan satu line juga. Nah, sekarang ketika kita ingin ke bawah, kan kita bisa menggunakan tag BR ataupun break. Nah, maka akan ke bawah. Dari sini kita telah mempelajari apa itu heading, kemudian apa itu paragraf. Masih sederhana sampai di sini. Kemudian kita akan mempelajari styling. Nah, untuk styling di sini teman-teman perlu ketahui bahwasanya dia berada di sebuah tag name, kemudian menambahkan sebuah atribut style. Di dalam atribut style ini value-nya ada property dan value. Nah, property value ini dipisahkan dengan titik 2. Nah, kita langsung uji coba saja. Nah, kita melakukan enter di sini, kemudian komentar. Kita bisa tulis styling. Nah, sekarang kita memanfaatkan heading 1. Kita memanfaatkan heading 1. Nah, heading 1 heading 1 memiliki background merah misalnya ya. Nah, sampai di sini kalau kita dia tidak akan memiliki background merah kalau kita tidak menulis stylenya. Sekarang kita tulis style. Kita tulis style, kemudian background color red. Nah, kalau sudah seperti ini maka dia akan berwarna merah. Selanjutnya apa yang akan kita pelajarin? Kita mencoba heading 2. Nah, untuk heading 2 kita misalnya heading 2 memiliki warna font kuning. Nah, jadi heading 2 ini fontnya adalah kuning. Jadi kita bisa menulis style, kemudian color, kemudian yellow. Nah, ketika kita lakukan refresh, nah, maka dia akan memiliki warna kuning. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bikin backgroundnya ini adalah warna hitam? Nah, untuk backgroundnya warna hitam, kita tinggal pisahkan dengan titik koma. Kita buat lagi background color black. Selanjutnya kita lakukan refresh. Nah, maka background dia akan berwarna hitam. Teman-teman di sini bisa menulis dengan huruf red, yellow, blue, ataupun teman-teman bisa memanfaatkan RGB ataupun hexa untuk value-nya ini. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajarin yaitu tentang heading 3 misalnya. Heading 3 misalnya. Nah, heading 3 ini, heading 3 memiliki font Verdana. Nah, misalnya heading 3 ini saya buat font family-nya ataupun fontnya, dia memiliki tipenya itu Verdana. Jadi font family. Nah, kita tulis Verdana. Nah, ketika kita lakukan refresh, nah, di sini dapat dilihat perbedaan fontnya ya teman-teman. Nih perbedaannya. Yang ini merupakan font Verdana. Nah, selanjutnya yang kita bisa lakukan yaitu font size. Misalnya kita lakukan font size 50px. Walaupun ini heading 3, bukan berarti heading 3 tidak bisa besar. Nah, ketika kita tambahkan font size, maka heading 3 akan besar juga. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan fitur font size. Nah, sampai sini kita telah mempelajari apa itu paragraf, apa itu style, apa itu heading. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang formatting di HTML. Nah, formatting di HTML ini ada banyak, yaitu tag B. Di sini biasanya digunakan untuk menebalkan bold tulisan. Kemudian U untuk underline,
strong untuk tulisan yang important. Strong sama bold ini sebenarnya nggak jauh-jauh beda. Kemudian italic dengan emphasize ini emphasize ini tidak terlalu beda karena sama-sama miring. Kemudian mark ini memberikan tanda. Kemudian small ukurannya kecil, del di tulisannya akan ada garis gitu ya teman-teman. Kemudian ins ini akan ada garis bawah. Kemudian subscript ini tulisannya akan ke bawah. Kemudian superscript dia tulisannya akan ke atas. Kita contohkan saja. Nah sekarang kita akan mencontohkan yaitu tentang formatting. Nah untuk formatting kita contohkan yang pertama bold. Misalnya H1 kita boldkan. Nah ini heading 1 bold. Nah kita lakukan refresh. Nah ini setelah kita lakukan bold dia nampak bedanya, ataupun biar teman-teman nampak jelas bedanya, kita bisa memanfaatkan paragraf. Misalnya paragraf bold. Nah di sini kita bisa tulis tag B, kemudian di sini B. Nah kita lakukan refresh. Nah nampak di sini perbedaannya. Ini tidak menggunakan bold, ini menggunakan bold. Begitu juga ketika kita menjalankannya untuk underline. Nah, ketika kita lakukan untuk underline, misalnya di sini kita lakukan BR. Nah, selanjutnya untuk U, paragraf garis bawah. Nah, ketika kita lakukan refresh lagi, maka akan ada garis bawah. Selanjutnya yang akan kita pelajarin yaitu tentang strong. Kita bisa melakukan BR lagi, kemudian strong, paragraf strong ataupun kata strong. Nah, di sini dapat dilihat teman-teman hasil daripada strong dengan bold ini tidak jauh bedanya ya teman-teman, bisa kelihatan sama. Nah, selanjutnya yaitu I ini untuk italic. Nah, M ini sama dengan italic, kita bisa contohkan. I italic, kemudian M emphasize. Kita bisa lakukan refresh. Kita lakukan break. Nah, di sini teman-teman lihat italic dengan emphasize ini tidak terlalu beda jauhnya, sama dengan yang strong dengan bold. Nah, kemudian kita coba untuk melakukan mark. Nah, untuk mark ketika kita lakukan refresh, nah dia akan diberikan mark tanda. Di sini memiliki backgroundnya yaitu kuning. Nah selanjutnya setelah mark small. Nah small ini ukurannya akan lebih diperkecil. Small, teman-teman bisa lihat. Nah ukurannya diperkecil dibandingkan yang sebelumnya. Baik, yang selanjutnya itu adalah delete. Nah, delete di sini dia akan memberikan sebuah tulisan delete ataupun berada di tengah. Teman-teman bisa melakukan refresh. Nah, di sini delete-nya akan tercoret. Selanjutnya yang kita pelajarin yaitu tentang tentang insert. Nah, insert ini merupakan garis bawah. Nah, teman-teman bisa melihat garis bawah, jadi sama dengan underline. Nah, selanjutnya yang kita lihat
sub dan sub. Nah, sub kita bisa contohkan seperti ini. Ini kita BR-kan. Misalnya saya lagi makan. Kita duplikat. Ini kita BR-kan. Kita ganti menjadi sub. Nah, kalau subscript dia akan berada di bawah, sedangkan subscript, superscript dia akan berada di atas. Nah, sampai di sini untuk formatting kita telah selesai. Nah, jadi dari sini teman-teman sudah banyak mempelajari terkait tentang heading, paragraf, style, dan formatting. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita telah membahas 4 hal terkait tentang HTML dasar ini, yaitu tentang heading, paragraf, style, dan juga formatting. Dari keempat ini telah kita jabarkan secara perlahan-perlahan agar teman-teman semua bisa memahaminya dengan baik. Untuk tutorial selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai HTML ini, HTML dasar ini, sehingga teman-teman mengetahui tag-tag apa saja yang berada di HTML dan penggunaannya. Baiklah, untuk tutorial kali ini saya akhiri sampai di sini. Semoga teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Jangan lupa selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikutinya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.